Hai, perkenalkan nama saya Gita Triarta Siombing. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tolak peluru. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, sejarah, ukuran lapangan, peralatan, gaya, teknik, dan peraturan. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk ke dalam pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Kita masuk ke dalam sejarah tolak peluru. Dalam sejarahnya, olahraga tolak peluru telah ada sejak 2000 tahun lalu. Olahraga tolak peluru populer di kalangan pria Britania atau Inggris untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan masih berupa batu, bukan bola besi seperti halnya sekarang ini. Di zaman pertengahan, meriam adalah salah satu senjata paling mematikan. Dari peluru meriam inilah inspirasi dari tolak peluru modern, yakni perlombaan melempar peluru meriam sejauh mungkin. Pada tahun 1866, tolak peluru mulai diperlombakan dalam kejuaraan amator. Barulah pada tahun 1896, olahraga tolak peluru dimasukkan dalam perlombaan olahraga skala besar, yakni di Olimpiade Athena Yunani. Kemajuan terbesar dalam olahraga tolak peluru terjadi di tahun 1950. Ketika Parry O'Brien memulai tolakannya menghadap bagian belakang ring. Metode ini dikenal sebagai metode O'Brien atau lebih dikenal dengan teknik meluncur. Teknik yang mendapat popularitas adalah teknik berputar yang menggunakan lemparan cakram melintasi ring. Tolak peluru bukan bergerak ke arah belakang yang telah dilakukan oleh O'Brien, dan kedua teknik ini sama-sama mencapai keberhasilan. Parry O'Brien atau lengkapnya William Parry O'Brien terlahir pada tanggal 28 Januari 1982 di Santa Monica, California dan meninggal dunia pada 21 April 2007 di Santa Clarita, California. Kita masuk ke dalam ukuran lapangan tolakan peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,135 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm, dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 90 derajat. Kita masuk ke dalam peralatan tolak peluru. Yang pertama yaitu peluru. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor. Ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Yang kedua yaitu alat pengukur atau roll meter. Tolak peluru memerlukan roll meter untuk mengukur seberapa jauh peluru dilemparkan. Roll meter yang digunakan adalah jenis roll meter yang bisa digulung. Biasanya dibuat dari bahan plastik atau besi tipis, sehingga lebih tahan lama.
Pita yang ada di dalam roll meter memiliki panjang sekitar 5 hingga 50 meter. Yang ketiga yaitu bendera. Bendera kecil juga merupakan salah satu peralatan penting dalam tolak peluru. Bendera kecil berfungsi untuk menandai sejauh mana peluru dilemparkan. Bendera kecil yang digunakan dalam tolak peluru biasanya memiliki warna yang terang seperti jingga, merah muda, dan hijau. Kita masuk ke dalam gaya-gaya dalam tolak peluru. Yang pertama yaitu gaya O'Brien. Gaya O'Brien atau yang biasa dikenal dengan gaya membelakang ialah merupakan gaya yang dilakukan dengan mengambil sikap membelakangi arah lemparan atau tolakan. Gaya ini kali pertama dilakukan atau diperkenalkan oleh Perry O'Brien. Gaya yang kedua yaitu gaya ortodoks. Gaya ortodoks awalan melakukan tolak peluru dengan cara menyamping atau badan berdiri tegak dengan tangan kanan memegang peluru pada pundak kanan dan arah pandangan ke sasaran atau tolakan. Teknik dasar pada kedua gaya dalam tolak peluru ini meliputi cara memegang, ancang-ancang, tolakan atau tumpuan, dan gerakan akhir. Kita akan masuk ke dalam teknik-teknik dalam tolak peluru. Untuk itu, kita akan menyaksikan videonya. Kita masuk ke dalam peraturan tolak peluru. Ada beberapa peraturan tolak peluru. Yang pertama yaitu para pemain memiliki waktu 60 detik untuk melempar peluru. Yang kedua, pemain harus menahan peluru menggunakan lehernya. Yang ketiga, pemain dilarang untuk keluar lingkaran sebelum peluru jatuh ke tanah. Yang keempat, peluru hanya dapat dilemparkan menggunakan salah satu tangan. Yang kelima, jika pemain ketika melempar kakinya keluar dari lingkaran, maka pemain tersebut didiskualifikasi. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.